Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Meneruskan tentang diskusi hari Selasa kemarin, hari Kamis kemarin tentang tragedi 98 yang diawali oleh masuknya investasi asing yang merusak moral bangsa. Berbicara tentang sejarah, kita dapat menelaahnya baik tokoh ataupun tragedi yang terjadi. Nah, yang kemarin dijelaskan bahwa ya bukan sebagai tragedi, dapat tragedi malari di mana seorang tokoh yang bernama Herman Haryaman. Yang nama itu telah memutuskan suatu pergerakan yang malari. Mungkin cerdasnya akan diulang kembali oleh silakan. Ya, terima kasih teman-teman, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Seperti juga pembicaraan sebelum-sebelumnya, beberapa kali saya mengulang pernyataan bahwa mempelajari sejarah itu sangat penting bagi kita semua, karena tidak mungkin ada kita tanpa ada sejarah. Tidak mungkin kita bisa bicara seperti ini tanpa ada sejarah. Sejarah itu dibagi dua, ada sejarah kelam, ada sejarah pencerahan. Dimanapun sejarah pencerahan itu berawal dari sejarah kelam, seperti juga pada gerakan Aufklärung di Jerman. Itu kemunculan gerakan Aufklärung di Jerman itu karena didasari oleh persoalan-persoalan kekelaman pada zaman itu ya, Perang Dunia I. Seperti juga munculnya gerakan Dadaisme misalnya di Jerman atau di Eropa pada waktu itu pun karena didasari oleh persoalan yang sangat humanis dalam masyarakat setelah pasca Perang Dunia I. Nah, akibatnya kemudian muncullah gerakan Dadaisme yang melahirkan karya-karya seni Dadaisme. Kalau di dalam sastra juga ada sastra Dadaisme, di seni rupa juga seperti itu ya, juga seperti karya-karya seni grafiti kayak gitu, itu kan lahir dari situ. Berawal dari keresahan masyarakat ketika misalnya persoalan sosial waktu itu sangat stagnan ya, hampa gitu situasinya, sehingga kemudian para pemikir waktu itu, para filsuf, para kaum anarkis, para aktivis kumpul di sebuah kafe dan mereka menyatakan membangun sebuah gerakan pencerahan. Itulah gerakan itu, seperti juga gerakan Aufklärung. Aufklärung kan gerakan pencerahan, itu kan istilah bahasa Jerman. Seperti juga di gerakan Revolusi 45. Itu juga dari keresahan kelam. Tapi ada juga sejarah kelam yang dialami oleh masyarakat dunia atau di kita juga. Seperti sejarah kelam itu yang dialami oleh misalnya di Indonesia dengan tragedi 65, sehingga memunculkan banyak korban yang akibat dari kudeta ya, kudeta militer waktu itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ditudingkan oleh yang dijadikan yang kambing hitam itu adalah PKI waktu itu. Nah, tapi akhirnya kemudian dampaknya rakyatnya, kita rakyat Indonesia pada waktu itu menjadi korban dari tragedi 65 itu. Terus selain itu juga kita lihat misalnya di Jerman Perang Dunia I, Dunia II yang bagaimana fasisme di Jerman dengan Hitlernya yang membunuh kaum Nazi ya, sampai ribuan jutaan orang yang dibunuh. Begitupun misalnya Pol Pot ya, atau misalnya di Itali ya, Mussolini misalnya membantai rakyatnya ya. Nah, banyak gitu sejarah-sejarah kelam, seperti juga misalnya tragedi invasi tekanan-tekanan tentara Jepang misalnya ke seluruh dunia waktu itu, sehingga banyak yang korban. Seperti juga di Indonesia dengan lahirnya pengusaha ya, kerja paksa masyarakat, itu sejarah kelam buat kita. Jadi ada dua, sejarah pencerahan dan sejarah kelam. Nah, bagaimana kita menelisik sejarah? Pertama, memang tadi dikatakan bahwa sejarah harus dilihat dari bersumber penelusurannya lewat tokoh-tokoh atau para pelaku sejarah, terus kemudian juga oleh sisa-sisa
atau fakta-fakta atau tanda-tanda yang ditinggalkan oleh jejak sejarah itu sendiri. Nah, itu bisa dilihat seperti itu. Nah, namun sejarah juga tidak lahir begitu saja tanpa ada apa di balik sejarah itu. Perlu kita pelajari hari namanya. Jadi sebetulnya ada apa di balik sejarah ini? Nah, mari kita berangkat. Bagaimana gerakan malari gitu ya. Kalau dilihat di fakta sejarah yang kita lihat di media, mungkin di sisa-sisa peninggalan sejarah itu hanya lihat fisiknya aja. Tapi ada apa di balik itu yang menjadi harus bahan analisis kita ya sebagai kaum intelektual muda ya, anak muda. Nah, berkaitan dengan itu kemudian kemarin dua kali pertemuan ya, kita membahas masalah gerakan 66 Indonesia, bagaimana gerakan mahasiswa terutama ya untuk kalian, supaya tidak ada putus sejarah sampai saat ini. Kalau saya lihat angkatan 2000 ini terlihat putus sejarah pada generasi yang sebelumnya. Nah, ini kenapa? Karena saya lihat persoalannya di teman-teman angkatan 98 atau 90-an itu tidak pernah memberi ruang dialog atau diskusi atau memberikan informasi bagaimana jejak sejarah waktu itu. Karena mungkin saja pada waktu ya teman-teman angkatan 98 atau 90-an ini susah untuk masuk ke balik lagi ke kampus atau seperti apa karena birokrasi gitu ya di dalam kampus. Tapi paling tidak kan kalau mereka kan alumni dari setiap kampus. Seperti misalnya di Unpas itu banyak melahirkan tokoh-tokoh gerakan 98 ya. Banyak di Unpas. Semua kampus saya pikir waktu itu cukup lumayan. Tapi yang paling di Bandung ini Unpas ini sangat cukup menonjol di gerakan 98. Terkenal juga ya dengan HMR-nya. HMR itu sangat terkenal di gerakan 98. Coba atau sekarang bagaimana perkembangan HMR generasinya gitu ya. Terus kemudian jumpa ya kalau media itu, itu juga cukup lumayan aktif ya. Nah, maka pada pertemuan kali ini mumpung ya ada tawaran dari teman-teman ya bahwa karena kebetulan saya ini pelaku sejarah pada waktu itu dan saya tahu persis bagaimana rangkaian jejak sejarah dari zaman Malari dan teman-teman dari angkatan 66 karena saya banyak berhubungan. Jadi angkatan saya itu banyak berhubungan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Karena saya harus tahu strategi gerakan seperti juga yang dilakukan oleh teman-teman di forum kota misalnya forum kota atau gerakan-gerakan mahasiswa. Mereka tidak tahu model aksi itu seperti apa, model-model demonstrasi itu seperti apa, tidak tahu. Tapi sebelumnya saya juga tidak tahu kalau aksi-aksi itu modelnya kayak gitu, ada barikade, ada istilahnya tuh apa ya, di gerakan aksi jalanan tuh waktu itu misalnya ada korlal, ada humas, ada bagian evakuasi, ada yang seperti itu ya, strategi aksi atau praktis istilahnya disebut perangkat aksi. Kita sudah tahu kalau kita tidak nanya ke orang-orang yang sebelumnya, yang angkatan 70-an, angkatan Malari. Nah, mereka juga angkatan 70-an mungkin juga tidak tahu kalau tidak nanya-nanya sama angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan 66 seperti itu. Jadi zaman saya masih merangkai ke belakang, merajut gitu loh ke generasi sebelumnya. Nah, angkatan 2000 ini kan seolah-olah putus tuh ininya, hubungannya itu seperti apa, dan kita tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman angkatan 66, angkatan 70-an setelah mereka melakukan aksi-aksi gerakan-gerakan rekreasi mahasiswa. Mereka melakukan kegiatan, misalnya ada yang di parlemen, ada yang di pemerintahan, ada juga yang mereka bikin usaha, ada yang bikin NGO atau LSM seperti itu. Nah, itulah yang bisa bikin obrolan kita saat ini, yaitu untuk merajut ke belakang supaya kita tahu proses seperti apa. Karena
bangsa ini tidak mungkin mewujud tanpa ada rakyat. Nah, kembali ke sejak kemarin kita ngobrolin setelah setelah gerakan Malari itu, terus kemudian 77 ya sampai 74 sampai 77, terus kemudian 80-an tidak lagi ada bunyi gerakan. Waktu itu sekitar tahun 80-an tuh nggak ada suara-suara bunyi, paling ada sinyal sinyal kecil lah, misalnya ada percikan kecil lah atau beberapa gerakan aksi, tapi itu pun hanya sifatnya itu mengadvokasi, si mahasiswa mengadvokasi warga yang mau menggusur, misalnya kayak kasus Tanah Badiga di Garut, terus kemudian kasus Gunung Ombo, terus kemudian kasus Tanah Ciberem, wilayah Bandung ya, Jawa Barat seperti itu, terus kasus tambang misalnya di luar kayak seperti itu. Nah itu ada sih beberapa masif, tapi tidak masif, jadi lebih ke individu, jadi beberapa mahasiswa yang melakukan pendekatan ke masyarakat. Itu sekitar 80-an. Nah, tetapi kemudian pada tahun-tahun itu beberapa aktivis 80-an melakukan pendekatan ke mahasiswa-mahasiswa 90-an. Karena pada waktu itu belum ada aturan kuliah harus 5 tahun kan gitu. Jadi beberapa angkatan 80-an masih tidur di kampus. Jadi masih ada rangkaian, ada pertemuan seperti itu. Itu yang diuntungkan pada waktu itu. Lalu kemudian kita sering ngumpul-ngumpul, diskusi dengan teman-teman yang angkatan-angkatan yang baru ya, adik-adik kelas. Terus kemudian kita menyampaikan bagaimana kasus-kasus masyarakat seperti itu. Nah itu hampir kita lakukan di beberapa tempat dan di beberapa organisasi kampus, ekstra kampus seperti GMLI misalnya, atau kelompok Cipayung itu ada ini UKI kayak gitu ya, ada pertemuan. Terus juga ada organisasi-organisasi ormas-ormas kepemudaan yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya kayak MPI, itu juga ikut gabung. Tapi mereka lebih condong ke pemerintahnya. Tapi sebetulnya lebih antara seimbang, karena memang di antara pemuda yang aktif di KMPI juga aktif juga di gerakan mahasiswa. Terus juga ada pemuda Demokrat kayak gitu, bukan Demokrat yang sekarang, tapi Demokrat yang dulu ya, mereka juga aktif. Nah 80-90-an mulai mereka teman-teman ini melakukan pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi. Saya ingat pada waktu itu tahun 92 saya diundang untuk jadi narasumber di Unpas ya, gitu, mengenai persoalan gerakan. Yang mengundang waktu itu adalah teman-teman dari HMR. Nah, cuma memang tidak langsung vulgar ngebahas masalah bagaimana memberontak melawan kekuasaan, tapi lebih pada pemantapan ideologi, lebih pada pematangan pikiran kita, persoalan ideologi kayak gitu. Misalnya apa itu Pancasila, apa itu Marxisme, apa itu Marxisme kayak gitu. Itu diskusi-diskusi di kampus. Saya masih ingat, kalau salah masih punya itu makalahnya. Waktu itu saya ngebahas masalah immortalitas jiwa dalam sebuah gerakan. Dan teman-teman tertarik. Waktu itu anak-anak manajemen nah, kemudian tahun-tahun 9 waktu itu isu kampanye pemilihan pemilihan presiden ya, waktu itu begitu ramai ya, sampai kemudian ada beberapa daerah seperti di Jogja misalnya, mereka melakukan kampanye masyarakatnya tahun 92 kan itu mereka membuat menabur kemenyan di seluruh kota, sehingga kota itu bau kemenyan. Mereka menyatakan golput nasional di Jogja. Mereka tidak mendukung Golkar. Waktu itu kan ada 3 partai ya, Partai Golkar, PDI sama PPP, 2 partai politik, 1 partai golongan karya. Nah, oleh pemerintahan Soeharto, partai golongan karya ini sebagai
wadah kekuasaannya. Nah, dan di Partai Golongan Karya ini seluruh pegawai negeri itu wajib menjadi anggota Partai Golongan Karya. Itu sangat wajib. Jadi kalau ada yang tidak terlibat di partai itu seolah dapat sanksi berat dan selalu ketahuan. Banyak orang takutan ya. Kemudian bagaimana kekuasaan Orde Baru yang begitu kuatnya sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, dan itu sampai merebak ke Solo. Saya ingat saya pada tahun 97 setelah peristiwa PDIP ya, perpecahan PDIP ya, bukan PDIP waktu itu, PDI antara Megawati dan Suryadi tahun 96 yang melahirkan munculnya Budiman Sujatmiko waktu itu begitu terasa bagaimana pemerintahan Soeharto ketakutan dengan munculnya komunitas-komunitas baru, maksudnya komunitas-komunitas diskusi, komunitas-komunitas yang kritis, yang pro demokrasi. Maka kemudian mereka menyebutkan hati-hati dengan OTB, organisasi tanpa bentuk, dan OTB ini diidentikan semacam ada apa ya, ada penilaian bahwa OTB ini sama dengan PKI. Jadi stigma PKI ini dipakai oleh pemerintahan Soeharto pada waktu itu untuk menekan masyarakat yang kritis. Tahun 96 setelah peristiwa Jalan Diponegoro, perpecahan PDIP tahun 97 muncul kuningisasi di Solo. Jadi semua jalan Solo di Solo itu yang pinggiran jalan apa namanya itu trotoar itu dikuning, kasih warna kuningisasi. Saya ingat waktu itu saya kebetulan pameran melawan kuningisasi di Solo. Dan sejak itulah kemudian mulai hangat gerakan-gerakan mahasiswa ya pada waktu itu. Dan pada waktu itu Wiji Tukul sudah bergerak. Ada penyair di sini, Wiji Tukul, dan dia itu salah seorang buruh di perusahaan Plitur gitu ya di Solo, dan kemudian dia mengorganisir buruhnya, lalu kemudian mereka bergerak demonstrasi sekitar 1.500 orang buruh demonstrasi dan tertangkap, termasuk si Wiji Tukulnya dikejar-kejar sampai hilang, sampai sekarang nggak ada, nggak tahu di mana mayatnya, limbahnya itu nggak tahu di mana. Itu sejak tahun 97. Nah, kemudian 97, 98 saya ingat sekitar bulan Maret itu sudah mulai terasa pergolakan gerakan yang memicu ke gerakan 98 Mei itu sebelumnya udah mulai terasa sekitar bulan Maret waktu itu kita sudah mulai bergerak isu-isu mengenai, awalnya sih isu-isunya adalah revolusi. Soeharto harus turun waktu itu, revolusinya itu, pernyataan revolusi dari kawan-kawan itu, Soeharto harus turun, militer harus kembali ke barak, dan kemudian Golkar harus dibubarkan, seperti itu. Isu yang dibangun oleh gerakan mahasiswa dan mulai muncul teman-teman seniman melakukan performance art. Waktu itu bulan istilah performance ya, happening art, ITB di mana gitu, jadi seluruh kampus. Dan kita melakukan kontak ke seluruh kampus, tidak hanya sekedar kampus-kampus di Bandung, tapi dengan UGM, dengan UI, dengan kampus-kampus kecil di Jakarta, di mana gitu ya. Kita sering melakukan hubungan. Jadi kalau ada teman-teman dari Jakarta yang mau ada diskusi kayak gini, kumpul bareng-bareng. Kita saling melakukan konsolidasi antar kampus pada waktu itu. Dan pada zaman itu saya udah dianggap senior karena posisi saya angkatan 80-an gitu. Jadi yang angkatan 90-an mereka bangun itu, dan bagusnya mereka terus mau belajar sih, angkatan 90-an itu mau belajar, jadi karena memang kader-kader kita yang gitu. Terus karena posisi saya ini seniman, jadi artinya sangat netral posisinya, jadi tidak membawa kampus. Jadi saya bisa masuk ke kampus, ke ITB, ke UNPAD, ke
ke UI, ke UGM misalnya kayak gitu, ke STS, dulu ASTI ya, sekarang STS, ke ASTI kita kumpul. Nah kemudian perubahan nama dari revolusi menjadi reformasi karena waktu itu pernyataan Soeharto berkaitan dengan krisis ekonomi yang moneter. Kan waktu itu ada krisis moneter di seluruh dunia dan Indonesia berimbas ke Indonesia krisis moneter ini. Dan Soeharto waktu itu ketika dia ke Jerman dan dia menyatakan bahwa ini harus ada perubahan ekonomi, reformasi ekonomi di Indonesia. Nah kata reformasi itu kemudian direduksi oleh mahasiswa. Reformasi akhirnya bagaimana mereformasi keadaan. Reformasi adalah tidak lagi revolusi. Reformasi adalah merubah bentuk dari pemerintahan yang otoriter menjadi tidak otoriter. Nanti seperti itu. Belum ada isu nanti Soeharto. Tidak ada lagi istilah kata Soeharto. Jadi reformasi itu. Nah, tapi kemudian lama-lama mulai muncul gerakan itu, mulai muncul dan mulai hangat di setiap kampus. Dan konsolidasi itu semakin kencang. Tapi tekanan-tekanan militer juga semakin kencang. Jadi ada beberapa teman yang tiba-tiba hilang, culik dan entah kemana. Nah, akibat dari penculikan itu kemudian mahasiswa bukan malah takut, malah lebih berani. Kemudian mereka mulai bersatu dan mereka menyatakan harus melawan Soeharto dan Soeharto harus turun. Maka kemudian muncullah reformasi total. Reformasi total, dan saya ingat tuh tulisan-tulisan reformasi total, aktung Soeharto, istilah di tembok di pohon-pohon sepanjang jalan itu banyak poster-poster. Nah waktu itu tangan disebutnya di perlawanan, aktung Soeharto, reformasi total, jadi mengganti istilah revolusi. Nah tuntutannya Soeharto harus turun, kembali lagi kata revolusi sebelumnya, Soeharto harus turun, tentara harus kembali ke barat, Partai Golkar harus dibubarkan, gitu, seperti itu. Dan dibentuklah desentralisasi kekuasaan, salah satu tuntutannya itu. Nah, mulai jalan, terus sekitar bulan dari Maret, April ke Mei itu gelombang aksi mulai ramai turun ke jalan. Dari berbagai kampus, terutama Bandung yang saya tahu persis di Bandung. Kampus-kampus kecil kayak STIE, terus kampus-kampus itu mulai ramai, mulai masuk ikut gabung. Nah, yang belum gabung tuh STPDN waktu itu belum berani keluar. Terus kampus-kampus perawatan kayak gitu belum berani keluar. Jadi mereka masih resah di dalam kampusnya. Nah, kemudian sekitar bulan Mei mulai terbangun konsolidasi gerakan mahasiswa, mulai ngebangun, mulai ramai gitu, mulai terjadi chaos. Lalu aksi itu harus chaos untuk untuk memancing mahasiswa yang malu-malu untuk bergerak ke jalan, bergabung. Nah sampai di Unisba itu ada polisi yang dipukulin habis sama mahasiswa, sehingga kemudian polisi marah dan menyerang ke kampus dan akhirnya semua warga kampus jadi turun ya semua. Jadi teknisnya kayak gitu seperti itu. Dan akhirnya membangun semangat mahasiswa. Dan waktu itu masih ada kesan memang semacam ego kampus, egosentrisme kampus. Misalnya ITB nggak mau gabung mau UNPAD kayak gitu. Masing-masing. Jadi ITB pengen jadi Indo, UNPAD juga pengen jadi Indo kayak gitu. Hanya ya banyak kampus-kampus yang di luar itu mereka hanya jalan sendiri. Kayak UNPAS misalnya jalan sendiri, Unisba jalan sendiri, padahal mereka deketan. Nah, hanya saya dengan teman-teman merasa ini tidak bagus untuk sebuah gerakan, karena kebetulan musuhnya juga sama, ngapain kita harus sendiri-sendiri gitu loh. Hanya waktu itu dipancing dengan kegiatan kesenian, happening art. Jadi saya misalnya dengan teman-teman bikin happening di UNPAS, jadi anak-anak UNPAS dibawa ke jalan. Begitupun saya happening di Unisba, anak Unisba bawa ke jalan. Jadi akhirnya mereka ketemu di jalan. Setelah itu ya kita tinggalin gitu. Jadi akhirnya mereka menguasai jalanan. Yang terjadi ramai aksi dari pagi sampai sore itu. Sore baru dibubarkan aparat
Tapi sebelum bubar jadi ramai kan, tempur, bentrokan dulu segala macam. Nah itu yang kemudian menarik media, jadi media juga akhirnya semua tertarik dengan itu. Lalu tanggal 12, saya ingat tanggal 12 Mei waktu itu, saya kebetulan lagi membuat pameran seni rupa perlawanan di sepanjang jalan Ganesha, dan mahasiswa mulai ramai waktu itu, dan tidak ada seniman pun waktu itu yang berani turun ke jalan. Jadi kalau ada seniman 98 yang ngaku-ngaku berani dia reformasi waktu itu, perlu dipertanyakan. Kenal nggak dengan Rahmat Jabari atau seperti apa gitu? Karena satu-satunya maaf karena saya yang turun ke jalan waktu itu. Nggak ada, sebelum saya ngajak Tisna masih malu-malu gitu loh. Ngajak ini si Kristiawan masih takut-takut kayak gitu. Saya bilang udah saya orok-orokin, masa kalah sama mahasiswa biasanya nggak berani, saya bilang gitu. Hanya mereka pelan-pelan kan. Cuma mereka lihat dari kejauhan kayak gitu. Nah, kemudian 12 Mei terjadi kerusuhan di Jalan Ganesha di ITB, terjadi bentrokan, terjadi penembakan, tapi tidak seperti terjadi di Jakarta, di Sakti. ITB ada penembakan beberapa orang yang kena peluru karet ya sampai di dadanya, ke rumah sakit Romius. Tapi berbarengan di Jakarta terjadi 4 orang meninggal di Sakti waktu itu penembakan, dan akhirnya kemudian sejak kematian teman-teman di Trisakti, semakin gelombang aksi mahasiswa waktu itu semakin gila, dan seluruh Indonesia bergerak. Dan itu terasa sekali, saya merasakan bagaimana getaran, dan bukannya mahasiswa takut, jadi malah jadi berani waktu itu turun ke jalan. Dan di Bandung nggak tahu siapa yang menggagasnya, jadi reformasi damai. Nah, muncul istilah kata reformasi damai itu setelah 12 Mei. Di Bandung reformasi damai. Jadi yang tadinya mengepal reformasi total jadi berubah ya damai. Tapi itu yang ngeluarin itu anak-anak ITB. Anak-anak ITB. Jadi mereka bilang jangan ada yang mati dalam merubah negara. Akhirnya sejak kejadian itu polisi tentara mulai tiarap. Dan kemudian teman-teman yang diculik waktu itu semakin artinya di teman-teman gerakan 98 ini tetap menuntut para aktivis yang diculik harus cepat dikeluarin. Waktu itu ada sekitar berapa orang yang minta dikeluarin waktu itu. Nah, 12 sampai kemudian tanggal 20 kita ada pertemuan di Unpad, jadi seluruh kampus 36 kampus waktu itu kumpul di Unpad, dan termasuk ITB akhirnya pada mau dan kita menyatakan Soeharto harus turun. Soeharto harus turun. Tanggal 20 kita aksi ke Gedung Sate dan Jakarta. Akhirnya mereka bisa masuk ke gedung parlemen, dan semua kampus-kampus di tiap daerah kayak di UGM bisa masuk gitu ya ke gedung-gedung parlemen, dan mereka menguasai, dan hampir di seluruh titik-titik kepulauan pemerintahan seluruh kampus itu turun sampai menguasai parlemen. Dan akhirnya posisi negara dalam keadaan tidak berdaya, dan tanggal 21 Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Saya menyatakan mundur dan kemudian diganti oleh wakilnya waktu itu B.J. Habibie. Nah, teman-teman sangat euforia dengan kejadian itu. Wah, Soeharto turun 32 tahun itu kebayang, dan itu untuk peruntukannya itu sangat kuat karena dia memang tentang presiden militer gitu loh ya, artinya di backup sama militer, yang turun tidak sanggup melawan kekuatan gerakan mahasiswa. Waktu itu bukan rakyat, mahasiswa, nggak ada yang istilah rakyat, itu nggak ada. Mahasiswa, jadi yang lain-lain kayak petani, buruh segala macam gitu, yang lain itu nggak ada. Kaum miskin kota ada ikut-ikut, tapi waktu itu memang mahasiswa. Yang saya tahu di seluruh kota gerakan mahasiswa itu. Kemudian timbang Soeharto
Dan waktu itu kita euforia dan kemudian begitu Soeharto tumbang ganti Habibie, dan kita memaksa semua para aktivis yang diculik harus dikeluarin, sampai kemudian pelan-pelan dikeluarin para aktivis 98 ya. Nah, kemudian ganti pemerintahan Habibie, hampir setahun lah Habibie menjabat pemerintah, tapi kita terus turun. Nah, beberapa kampus kembali ke kampus, ke barat kampusnya, tapi ada beberapa kelompok gerakan mahasiswa yang masih meminta menuntut Habibie turun dari jabatannya, seperti Jakarta Forkot misalnya, sama jaringan kota, jaringan kota itu meminta Habibie turun, sehingga terjadilah peristiwa Semanggi kedua, penembakan 12 orang mati waktu itu, dan itu semakin ramai, dan kemudian akhirnya Habibie turun. Habibie turun, dan ketika Habibie turun, kekosongan pemerintahan kan, maka kemudian ada sidang istimewa, terus pembentukan pembentukan presiden, mengganti B.J. Habibie, jadi ada presiden baru. Nah, waktu itu pemilihan presiden, dan waktu itu warga PDI yang masih simpatis sama Megawati sangat begitu kuat masih Jakarta tuh merah banget, semua orang berbaju merah, dan semua mahasiswa mendukung gerakan mendukung Megawati waktu itu, mendukung PDI waktu itu. Tapi entah bagaimana dengan ketangkasannya Rais dan kawan-kawan, Megawati tidak terpilih, hanya yang terpilih Gus Dur, dan Megawati jadi wakilnya. Nah, setelah tertumbangnya Soeharto, mahasiswa kembali ke barak dan sejak itulah kemudian mahasiswa jadi ada namanya forum mahasiswa, namanya BEM ya waktu itu, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi semacam memberikan penghargaan lah kalau mahasiswa, karena mahasiswa yang meruntuhkan Orde Baru. Maka dibentuklah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, BEM, dan beberapa tokoh mahasiswa masuk ke parlemen. Nah, tapi kemudian, saya juga ngerti setelah mereka dibentuk organisasi Badan Eksekutif kampus, malahan jadi merosot gerakan-gerakan kampus seperti itu. Begitu sampai sekarang itu ceritanya. Mungkin tadi bukan pemaparan dari Bang Ahmad Kubaril secara kronologis bahwa pada tahun 70-an jadilah tragedi Malarik, di mana pengusahaan budaya terhadap budaya Indonesia diawali masuknya investasi asing. Kemudian pada tahun 80-an tidak adanya suara-suara yang dilakukan secara individu, tidak secara masif, secara masif. Namun jalur gerakannya secara advokasi. Kemudian setelah itu angkatan 80 mengajak angkatan 90-an untuk kembali membuat polarisasi gerakan. 90 sampai 96 lakukan diskusi dan pelatihan, yaitu mengajukan idealisasi atau pandangan-pandangan para mahasiswa. Kemudian pada tahun 97 aktivis hilang, diantaranya Wiji Togo yang terkenal itu. Kemudian tahun 98 mahasiswa mengadakan 3 maklumat, yaitu pertama Soeharto harus turun, yang kedua militer harus ke barak, dan 3 Golkar harus bubar. Kemudian pada puncaknya pada tanggal 21 Mei Soeharto mundur, kemudian digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Namun mahasiswa tidak menolak begitu saja, karena Habibie merupakan salah satu antek dari Soeharto. Mahasiswa pun kembali melakukan gerakan. Setelah itu Habibie harus turun. Itu mungkin secara singkat jalur kronologis pergerakan mahasiswa. Untuk memprediksi diskusi, perlu adanya diskusi yang terjadinya timbal balik. Mungkin ada kawan-kawan ada yang mau memberi tanggapan. Mulai dari mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin memberi tanggapan ataupun yang dapat kawan-kawan tangkap dari obrolan tadi.
Sini sedikit menarik juga, saya sedikit baca sih di internet ada apa ya, muncul 5 nama sih, seperti 5 nama seperti nama PKI ya, sebagai satu partai dulu PKI, yang dimana nama PKI ini selalu dibawa pada zaman setelah Soekarno turun, di zaman Soeharto, dimana setiap ada pergerakan itu dianggapnya PKI. Itu sedikit bagus juga, lebih bagus sih, unik gitu ya. Nama ini selalu dibawa ya. Dan ternyata setelah saya baca di sana, ternyata ini sebagai alat ya bang ya, jadi buat alat ya buat nakut-nakutin pada gimana di waktu zaman Soeharto ya. Itu yang kemudian sebelum reformasi itu sangat memang terasa banget ya, sebelum ada gerakan reformasi sangat terasa bagaimana Soeharto membangun stigma PKI di masyarakat sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, jadi kemudian masyarakat sangat begitu ketakutan dengan istilah itu kalau misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke protes ya, tidak sikap-sikap kritis gitu ya, seperti itu. Sehingga itu tidak hanya serah di masyarakat, perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi banyak kampus-kampus yang bungkam, yang tidak mau berani bicara seperti itu. Padahal di sisi lain kalau kita melihat dan kita menyimak secara hakikatnya bahwa kampus itu harusnya jangan terbebani dengan persoalan-persoalan itu, jangan mau dipolitisir, karena itu lembaga pendidikan, jadi harus netral. Tapi kemudian lagi-lagi pada zaman itu agen-agennya kekuasaan Orde Baru itu dipasang di beberapa kampus, sehingga kemudian mereka tidak bisa berdaya. Dan maka dampaknya kemudian kita para aktivis 90-an 80-an itu kalau kita melakukan konsolidasi itu sembunyi-sembunyi. Kalau rapat itu misalnya di kampus ya, hanya beberapa orang saja diskusi, kita 5 orang. Jadi tapi itu pun sangat begitu ketat. Kadang-kadang misalnya keamanan kampus ya, atau misalnya ada agen-agen mahasiswa yang agen-agen baru yang menjadi mahasiswa di kampus gitu ya, terus dia menjadi agennya kampus gitu, misalnya gitu. Wah ini, nah itu dipasang pada kampusnya sendiri, karena kampusnya sendiri misalnya para pejabatnya itu menjadi agen Orde Baru, jadi supaya tidak ada gerakan. Kadang-kadang bikin acara mahasiswa misalnya kadang-kadang diganggu, itu terjadi. Jadi tidak hanya dari luar, dari dalam juga kadang-kadang seperti itu. Yang terjadi pada waktu itu. Jadi stigma PKI itu dipakai oleh pemerintahan Orde Baru untuk melakukan masyarakat, dan itu pun berlaku sampai sekarang, masih digunakan. Ketika, nah itu yang biasa melakukan itu kan militer biasanya. Jadi mereka membangun isu, oh ini PKI ini. Itu karena memang sejak sejarahnya memang dari situ mereka. Nah, seperti misalnya kasus kemarin ya, padahal udah jauh, reformasi udah jauh tahun 2003-an, 2003-2004, waktu teman-teman aktivis lingkungan membela Babakan Siliwangi, dimunculkan stigma PKI untuk menyerang gerakan aktivis lingkungan. Itu masih dipakai, dan itu di ormas-ormas kepemudaan dipakai untuk menyerang itu. Ya artinya jadi betulin semacam perang sipil. Itu terjadi. Jadi seperti juga di Jerman ya, seperti Hitler misalnya, ya sampai sekarang masih ada SS misalnya, kelompok-kelompok SS. Misalnya ada yang kelompok-kelompok anti Hitler itu melakukan pembantaian ke komunitas-komunitas yang dianggap oh ini golongannya Hitler, golongannya SS kayak organisasi Hitlernya ya, semacam organisasi sayapnya Hitler kayak gitu. Dan di beberapa daerah seperti itu, di beberapa negara juga ada yang masih memakai itu stigma itu. Dan juga itu saya buka juga di Google, saya tidak akan sebutkan. Jadi ada yang unik juga, ada kumpulan, kalau nggak salah di Facebook itu ada kumpulan gerakan 98 yang ingin menurunkan SBY Budiono, ada gerakan itu. Terus yang mau saya tanyakan juga satu lagi, itu kan waktu zaman sebelum angkatan 98 itu banyak kelompok-kelompok kumpulan itu seperti kelompok yang idealis konfrontatif, idealis realistis, dan banyak lah yang di sana ada yang
lebih kreatif, ada mahasiswa itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara menghimpun waktu zaman dulu kan memang jadi si Soeharto kan ngasih orang-orangnya itu di setiap kampus misalnya. Ini gimana kok jadi bisa gerakan yang besar banget kan 98 itu sangat sejarah banget di Indonesia dan menjadi sebuah gerakan yang menurut saya itu gerakan yang super sekali karena itu di kampusnya saja itu sudah ada orang-orang anti-antinya Soeharto. Tapi bisa jadi itu sebenarnya apakah ada orang-orang lain gitu yang di sana itu seperti apa? Ya. Yang karena aku pelaku di dalamnya ya waktu itu terlibat gitu ya, jadi semangat pada waktu itu satu, bagaimana Soeharto harus turun, harus jatuh apapun resikonya. Jadi tentu banyak resikonya ya, kita berhadapan dengan preman yang ya, berhadapan dengan militernya itu sendiri ya. Tapi waktu itu kita nggak begitu terasa preman itu nggak jadi hitungan buat kita. Jadi yang kita hadapi adalah tentara militer. Kalau polisi bagi kita nggak ada hitungan, kecil gitu loh polisi. Hitungan itu militer waktu itu. Nah, banyak sih yang dilakukan oleh pemerintahan baru memasang sayapnya di tiap-tiap organisasi, misalnya di kampus-kampus segala macam. Dan mereka membuat organisasi sayap kanan ya. Nah, karena sayap Orde Baru seperti itu. Nah, dan waktu itu kita cukup terbatas. Yang punya HP gini tuh jarang sekali. Saya kalau rapat tuh pakai telepon umum, pakai koin ya, masuk ngobrol. Itu pun kan gampang disadap. Maka kalau misalnya kita ketemuan pakai kode-kode gitu loh, kode ketemuan 3 orang kita kumpul di mana, di taman, di warung gitu ya. Tapi kalau di warung pakai ngobrol kode-kode, soalnya kalau pakai yang sifatnya konfrontatif, yang maksudnya membuka ya, kan buka gitu itu sangat gampang karena intelnya di mana-mana. Intel dulu tuh saya ingat saya sebenarnya zaman-zaman reformasi ya, sebelum reformasi malah tahun-tahun 97 gitu ya, itu Jalan Taman Sari itu banyak orang Intel nongkrong di situ, makan, tapi Intel pasang dulu. Apalagi 98 tuh mereka tuh sampai malam pura-pura beli kopi nongkrong gitu, ngawasin kampus gitu ya. Unpas, Unisba, ITB kan itu kesana itu, Unpas. Itu saya lihat karena sepanjang jalan Ganesha, Jalan Taman Sari, Jalan Hasanuddin yang ke Unpad, itu kan banyak warung-warung dulu tuh, warung-warung. Nah mereka tuh kadang nongkrong di warung-warung kayak gitu, makan, jadi sangat begitu kuat sekali. Tapi kemudian semangat kita juga pada waktu itu sangat begitu kuat ingin menjatuhkan Soeharto. Wah, ini demokrasi harus dibangun. Tuntutannya seperti itu. Jadi hanya perkembangan kecil dan itu semangat sekali. So, misalnya saya ke Jogja, nah, walaupun dengan ongkos yang terbatas, patungan, karena saya nggak punya duit, hanya patungan teman-teman mahasiswa. Ada logistik nggak yang kumpulin, ayo. Nah nanti saya ke Jogja, nanti saya ngobrol di teman-teman di Jogja, UGM, anak-anak kampus dari kampus di Jogja kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol, nanti ini di Bandung gini nih, dikonsolidasi seperti itu, terus ke Jakarta gitu, ke UKI misalnya, UI, saya ngobrol-ngobrol nih di Bandung kayak gini. Dengan sederhana kita naik kereta, gitu. Ulang, kita kasih tahu teman-teman di Jakarta udah gini. Nanti kita kan nggak ada kontak-kontakan, susah, paling lewat pager. Ada pager ya, pager apa sih? Thread, kumpul jam sekian, kumpul. Kayak gitu modelnya. Tapi semangatnya itu kerasa banget. Jadi kadang-kadang kita nggak punya ongkos jalan. Saya tuh dari Ciroyom ke Sangkuriang jalan kaki. Ini bangun konsolidasi. Unpas dulu, ngobrol dulu sampai jam 9 malam, jam 9 bareng sama anak Unpas ke Sangkuriang, ketemuan di Sangkuriang di rumah teman. Malam-malam sampai jam 12. Nah jalan kebun binatang sepi kan jam segitu. Jalan. Nah satu ngobrol. Dan itu pun pada akhirnya ketahuan juga sama polisi, coblong, tangkap ditanya, diinterogasi juga sampai pagi. Tapi tidak melunturkan semangat, saja jualan. Nah gitu. Terus dari sini ke Batu, jalan kaki, nggak ada ongkos, hanya untuk rapat gitu loh. Kerusukan, malam-malam hujanan gitu, temu begadang sama pagi, hanya untuk ngobrol gitu. Itu
zaman itu seperti itu. Jalan kaki. Kayak saya sendiri jalan kaki coba dari itu jalan pura-pura bawa apa. Ya kan orang tidak tahu kalau kita misalnya ya jalan. Tapi kalau sudah masuk kampus kita hati-hati lewat belakang. Soalnya kalau lewat ini udah ketahuan. Paling tidak satpam, nanti satpam yang ngasih tahu ke aparat karena udah dipasang. Kayak gitu. Pertemuannya asli diserang misalnya tuh ke aparat kayak gitu. Itu terjadi kayak begitu. Jadi semangat itu yang membuat kita kenapa bisa menggulingkan Orde Baru yang begitu. Pokoknya militer loh itu basisnya. Kalau sekarang heran kan SBY itu kan, dan di antara mereka kan pecah tuh, misalnya bintang-bintang tuh banyak itu yang di luar seberang SBY tapi nggak bisa. Terus yang lain. Nah ini karena pada waktu itu ya semangat muda, semangat kaum intelektual mudanya itu ya lawan karena nggak ada pilihan lain. Jadi apapun tidak butuh. Dan pada waktu itu anak-anak mahasiswa itu sampai ada yang berani melamar kerja di pabrik dan ingin meninggalkan kampusnya. Di pabrik karena tujuannya untuk mengorganisirkan buruh. Keluar kerja, ada anak satu anak empat keluar kerja. Kuliahnya melamar kerja pegawai pabrik sepatu. Ya walaupun kuliah bilang orang tuanya nggak tahu kalau dia tuh kerja aja. Terus mau organisir buruh. Ada yang petani ke Lembang, ke mana Cikarang Wetan datang, kumpulin petani ngobrol. Lu kayak gitu, nggak punya ongkos, patungan udunan gitu. Kalau enggak ya jalan sampai kemudian pada sebelum reformasi 98 ya, sebelum jatuh Soeharto tanggal berapa ya waktu itu, masih bulan Mei, kita nggak punya ongkos untuk nyerang ke Jakarta. Gimana caranya? Pusat Damri di dekat stasiun Bandung itu kita tinker, diambil mah kita dicuri, bawa bis Damri berapa bis tuh, hampir satu terminal kita bawa. Jadi sih mahasiswa masuk ke bis semua gitu loh, Damri jadi dibawa semua mahasiswa. Supirnya ini todong, ayo jalan. Kalau nggak supirnya nggak bisa, mahasiswa yang naikin. Tengah jalan tuh putus, kalau ada mogok ya tinggalin gitu, naik lagi. Sampai kemudian ada yang jalan kaki ke Jakarta. Gila kan? Terus di Cianjur dihadang aparat, mereka jalan ke gunung. Keren tuh. Wah benar. Saya ingat kalau nonton filmnya di Revolusi Kuba itu, ya persis kayak gitu. Lihat kita ke gunung. Sampai akhirnya kita nyampe Monas gitu ya. 2 hari kemudian nyampe Monas, udah bengkak kaki ya. Tapi kita masih terus. Ingat waktu itu bis kota terkenal tuh Bandung tuh waktu itu sampai masuk berita 1 terminal bis dibawa sama mahasiswa. Dan seluruh mahasiswa Bandung turun membawa bis. Ada yang ditinggalin di Cianjur, ada yang tinggalin di Bogor gitu. Karena mogok kan nggak bisa ini. Jalan akhirnya kemudian nyampe. Terus akhirnya ya udah sampai Jakarta ya kembali dibalikin lagi. Gitu. Nah, kayak gitu. Itu ingat waktu bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa pada waktu itu. Awalnya dari hanya 5 orang, 6 orang. Tapi itu ini apa? Merajut gitu dari angkatan 80, 70 itu merajut ke 80, 90 tuh nggak putus gitu loh. Nah 90 tahun 2000 ini pas saya bilang ini, karena memang teman-teman yang 98 ini udah ngambil kekuasaan, banyak yang ngambil terlibat, sehingga putus hubungan. Walaupun ada mahasiswa jadikan ini jadi alat kekuasaan mereka. Kayak gitu modelnya sekarang tuh. Nah saya juga agak marah ke teman-teman angkatan saya ya, kenapa semangat dulu yang ingin merubah bangsa ini menjadi maju gitu, yang menjadi demokratis, kok sekarang hilang gitu oleh teman-teman sendiri. Nah itu putus. Kalau dulu kan banyak angkatan-angkatan yang 70-an yang tidak duduk di parlemen ya, jadi mereka tidak buka usaha-usaha kayak gitu, sehingga mereka bisa merajut kayak gitu. Jadi yang bangun kesadaran gerakan mahasiswa waktu itu hanya satu,
bagaimana melawan Soeharto, melawan Orde Baru dan bahaya latennya kayak gitu. Dan membangun kesadaran demokrasi pemerintah dan masyarakat saja satunya. Jadi semangat demokrasi. Ada proyek juga yang kita ambil dari perkataan abang tadi, kalau ternyata gerakan saat itu memang murni mahasiswa yang turun. Yang Irfan tanyakan, masyarakatnya kemana, sedangkan yang merasakan kepemimpinan Soeharto pada saat itu kan bukan hanya mahasiswa, namun juga masyarakat, bahkan mahasiswa memperjuangkan masyarakat sendiri kemana? Ya. Waktu itu masyarakat memang ya pada umumnya mereka takut ya dengan karena 32 tahun bisa banyak perbuatan diri kan kuat pokoknya menekan masyarakat, stigma PKI sebagai pintu sebagai apa ya kuda tunggangannya gitu ya, seperti itu, sehingga kemudian masyarakat tuh ketakutan dengan itu. Tapi secara batin sebetulnya masyarakat menggunakan mahasiswa waktu itu, cuma mereka hanya diam-diam. Ada yang sebagian masyarakat yang memberi nasi bungkus gitu. Nah, orang-orang ada yang kaum menengah, kalau misalnya ada